Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3635, 3636, 3637. Jiang Yulian mengatupkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, "Tuan Cheng, saya tidak bermaksud menyalahkan teman Anda. Ayo pergi." Jiang Yulian berjalan ke depan, dan Dev mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang penuh bunga dan rerumputan. Tanaman-tanaman ini memiliki aroma yang aneh dan menakjubkan. Aroma ini membuat Dev merasa sangat nyaman. Tidak hanya tubuhnya, bahkan jiwanya merasa seperti sedang dimandikan, memberinya sensasi yang tak terlukiskan. Bunga ini sungguh luar biasa, bagaimana saya merasa penuh energi, tidak hanya raga, tetapi juga jiwa seakan telah dimandikan. Dev tidak bisa menggambarkan perasaan nyaman itu. Bunga ini sangat aneh, kenapa aku merasa begitu kuat? Zeyan, yang berada di lautan kesadaran, tiba-tiba berteriak. Energi spiritual Dev melonjak, dan dia bergerak, lalu sekuntum bunga terbang ke arah Dev dan ditangkap di tangan Dev. Bunganya berwarna merah muda dengan 4 kelopak terpisah dan benang sari di tengahnya. Bunga yang unik. Dev menghela nafas. "Tuan Cheng, ini bunga jiwa. Bunga ini dapat menguatkan jiwa dan membantu membentuk jiwa. Jika kamu adalah orang yang jiwanya hancur, jika kamu tinggal di sini selama beberapa hari, jiwamu akan pulih." Jiang Yulian memberitahu Dev. Ketika Zeyan mendengar tentang pembentukan jiwa yang telah rusak, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia selalu hidup di lautan kesadaran Dev. Jika dia ingin kembali ke kehidupan nyata, dia perlu membentuk kembali tubuhnya atau mengambil tubuh orang lain. Dalam hal membentuk kembali tubuh, Zeyan tidak memiliki kemampuan dan Dev tidak dapat membantu. Yang bisa dilakukan hanyalah mencari tubuh yang cocok dan melakukan pengambilalihan, tetapi itu akan membuatnya harus menjalani sisa hidupnya dengan wajah orang lain. Sekarang, setelah mendengar bahwa bunga roh di depan matanya itu bisa membantu dalam pembentukan tubuh jiwa, dia merasa sangat bersemangat. Dev juga merasakan perubahan pada Zeyan dan bertanya pada Jiang Yulian, apakah bunga ini benar-benar bisa membantu dalam pembentukan tubuh jiwa. Dev juga merasakan sesuatu yang aneh pada Zeyan, lalu berkata kepada Jiang Yulian, "Nona Jiang, apa maksudmu, bunga jiwa ini dapat membantu jiwa membentuk tubuhnya?" Tentu saja, tetapi tingkat kekuatan sisa jiwa tidak boleh terlalu tinggi. Jika tidak, tingkat kegagalan akan sangat tinggi, dan sisa jiwanya mungkin musnah. Jiang Yulian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu temanku, bisakah dia membentuk kembali tubuh fisiknya? Dia hanya berada di alam komposit." Dev bertanya dengan cepat. Zeyan telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan dia telah banyak membantu Dev selama ini. Dia belajar banyak tentang kultivator iblis melalui Zeyan. Kini jika ada kesempatan, Dev berharap bisa membentuk kembali tubuh Zeyan dan memberinya kebebasan. Selama dia memiliki tubuh fisik, Zeyan dapat mengejar kebahagiaannya sendiri. Pasti bisa, tapi untuk membangun kembali tubuh, itu memerlukan bantuan guru saya. Tapi karena Anda adalah penyelamat kami, saya yakin guru saya akan menyetujuinya. Jiang Yulian berkata, "Guru Anda pasti akan menyetujui. Guru saya tidak suka berutang budi kepada orang lain. Saya akan bertanya saat makan malam nanti." Zheng Jian juga berkata, "Terima kasih banyak kepada Anda berdua." Dev berterima kasih. Namun, Dev menyadari bahwa Master Sekte Jiang tidak akan hidup lebih lama lagi. Jika ia menghabiskan energi spiritualnya untuk membantu Zeyan membangun kembali tubuhnya, itu akan mempercepat kematian Master Sekte Jiang. Mendengar bahwa Dev bertanya tentang membentuk kembali tubuh untuknya, Zeyan berkata dengan penuh haru, "Cheng, terima kasih. Kamu sudah mengikuti saya begitu lama, sudah saatnya aku membayar kebebasanmu." Dev tersenyum samar. Setelah mengelilingi sekte iblis jiwa dengan Jiang Yulian dan Zheng Jian, meskipun sekte ini tidak memiliki bangunan yang megah, Dev mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang jiwa melalui percakapan mereka. Ketika malam tiba, seorang anggota sekte datang untuk mengundang mereka makan malam, dan Dev dan 2 orang lainnya pergi ke aula besar sekte roh iblis. Makanan tidak lagi penting bagi para kultivator di alam kesengsaraan, karena mereka tidak akan kelaparan meskipun tidak makan atau minum. Namun, bahkan kultivator seperti mereka masih menikmati kesenangan menikmati makanan yang lezat. Makan bukan lagi untuk makanan dan pakaian, tapi untuk kesenangan. Selama makan malam, pemimpin sekte Jiang sangat bersemangat, dan seluruh sekte jiwa iblis tenggelam dalam kegembiraan. Tanda seru, sekarang pemimpin sekte Jiang telah pulih. Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Pemimpin sekte Jiang sangat berterima kasih kepada Dev. Tidak peduli apa yang dikatakan Dev, dia menyelamatkan Jiang Yulian dan Zheng Jian, jadi dia harus diperlakukan dengan sopan.
Tuan, masih ada sisa jiwa yang bersemayam di tubuh Tuan Cheng. Itu adalah teman Tuan Cheng. Tuan Cheng ingin bertanya apakah mungkin temannya itu bereinkarnasi ke dalam tubuh fisik? Zheng Jian bertanya pada pemimpin Sekte Jiang. Master Sekte Jiang tersenyum tipis dan berkata, sisa jiwa dalam tubuh Tuan Cheng hanya dalam kondisi alam komposit. Tentu saja, dia dapat membentuk kembali tubuhnya. Tetapi saya baru saja sembuh dari penyakit serius. Saya tidak yakin apakah saya masih bisa menunggu berapa hari. Pemimpin Sekte Jiang dapat melihat sekilas kekuatan Zeyan di lautan kesadaran Dev, yang menunjukkan bahwa penelitiannya tentang jiwa sangat mendalam. Tetapi ketika Dev mendengar bahwa pemimpin Sekte Jiang sebenarnya harus menunggu beberapa hari, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Karena pemimpin Sekte Jiang membakar energi sejatinya untuk mempertahankan kehidupannya saat ini. Bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuh Zeyan setelah dia meninggal dalam beberapa hari? Melihat ekspresi Dev, Jiang Yulian buru-buru menjelaskan, Tuan Cheng, Tuan baru saja sembuh dari penyakit serius. Dia perlu pulih sebelum dia bisa lebih percaya diri. Anda harus tahu bahwa ada kemungkinan kegagalan dalam membangun kembali tubuhnya. Dan untuk membentuk kembali fisik tubuh, kita juga perlu mempersiapkan banyak hal, dan itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Jiang Yulian mengira Dev tidak bahagia. Nona Jiang telah salah paham. Karena Master Sekte Jiang telah setuju, tidak masalah jika kita menunggu beberapa hari. Dev dengan cepat tersenyum dan berkata, setelah makan malam, Dev ditempatkan di ruangan terbesar meskipun ruangan itu agak kasar, itu adalah yang terbaik milik Sekte Jiwa Iblis. Tuan Chen, kehidupan pemimpin Sekte Jiang akan segera berakhir. Jika Anda mengatakan dia tidak akan hidup selama 3 hari, maka... Zeyan sedikit khawatir. Jika pemimpin Sekte Jiang tidak dapat hidup selama 3 hari, bagaimana dia bisa membentuk kembali tubuhnya? Jangan khawatir, bahkan jika dia mencapai akhir hidupnya, saya akan membawanya kembali dari dunia bawah dan membentuk kembali tubuhnya untukmu. Dev berkata sambil tersenyum, Tuan Chen, apakah Anda punya cara untuk mengatasi penurunan usia Master Sekte Jiang? Zeyan sedikit terkejut, bagaimana saya bisa mengubah jalan surga dan menghentikan penurunan umur, tetapi saya dapat membantu Master Sekte Jiang meningkatkan ranah kultivasinya. Selama ranahnya meningkat, penurunan umur secara alami akan berakhir, dan umurnya akan meningkat banyak. Dev menjelaskan, meningkatkan tingkat kultivasinya, Zeyan berkata tanpa berkata-kata, tampaknya pemimpin Sekte Jiang seharusnya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, meningkatkan tingkat kultivasinya tidaklah mudah. Iya, Master Sekte Jiang memang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan dia berada di puncak tingkat ke-7. Dengan sedikit peningkatan, dia dapat menembus ke tingkat ke-8. Hanya saja kondisi fisiknya saat ini tidak dapat menahan kesengsaraan guntur sama sekali. Bahkan kesengsaraan guntur tingkat kecil pun dapat melenyapkannya. Sekarang kita hanya dapat menemukan cara untuk membantunya meningkatkan wilayahnya dan pada saat yang sama memungkinkan dia menahan serangan kesengsaraan guntur. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur, penurunan umur pemimpin Sekte Jiang akan hilang secara alami. Dev berkata dengan tenang. Ketika Zeyan mendengar bahwa Dev telah menemukan solusinya, dia merasa lega. Lagi pula, sangat jarang menemukan kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya. Dev mulai menyempurnakan ramuan dalam semalam. Dia ingin menyiapkan semua ramuan yang dia butuhkan untuk mengatasi penurunan umur pemimpin Sekte Jiang. Selama 2 hari, Dev memurnikan banyak ramuan. Ramuan ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan Master Sekte Jiang ke alam kesengsaraan tingkat 8. Tuan Cheng, Tuan Cheng. Hanya 2 hari kemudian, Jiang Yulian tiba-tiba menemukan Dev dengan cemas. Dev membuka pintu dan melihat wajah Jiang Yulian berlinang air mata, dia sudah menangis. Nona Jiang, apakah Master Sekte Jiang sakit lagi? Dev sudah menebaknya ketika dia melihat Jiang Yulian tiba. Ya, Tuan, dia dalam keadaan koma, seluruh tubuhnya telah menua, dan rambutnya telah memutih lagi. Tuan Cheng, silakan pergi dan melihat secepatnya. Jiang Yulian sangat cemas dan mulai menangis lagi. Nona Jiang, jangan khawatir, saya akan pergi dan melihat bersama Anda. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengikuti Jiang Yulian dan segera pergi. Ketika Dev tiba di kamar Master Sekte Jiang, dia menemukan bahwa kamar itu penuh dengan orang. Master Sekte Jiang sedang berbaring di tempat tidur, dia sangat kurus dan rambutnya beruban. Dev melangkah maju dan segera menuangkan semburan energi spiritual, dan kemudian pemimpin Sekte Jiang perlahan terbangun. Tuan, melihat Master Sekte Jiang sudah bangun, Jiang Yulian, Zheng Jian dan yang lainnya semuanya berteriak. Nona Jiang, jika kalian berdua boleh tinggal, sementara yang lain silahkan pergi. Terlalu banyak orang akan mempengaruhi perawatannya. Dev sedikit mengernyit saat melihat ruangan itu penuh dengan orang menangis. Jiang Yulian mengangguk dan buru-buru mengusir semua orang. Master Sekte Jiang, bagaimana perasaanmu? Dev bertanya pada pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang melirik ke arah Dev, dan kemudian meratap, sepertinya umurku benar-benar menurun. Tuan Cheng benar, energi kehidupanku akan segera habis dan aku sekarat. Bukan karena aku sakit, tabib Liu memang telah menipu kita dan mengambil ginseng naga iblis. Aku bisa merasakan akhir hidupku akan segera tiba.
Setelah pemimpin sekte Jiang selesai berbicara, dia melirik ke arah Jiang Yulian dan Zheng Jian dan berkata, setelah berbicara, pemimpin sekte Jiang melihat Jiang Yulian dan Zheng Jian, kalian berdua, setelah aku mati, segera pindahkan sekte jiwa iblis ke tempat yang lebih terpencil, dan tak perlu lagi menyelidiki siapa pengkhianatnya. Kita semua telah ditipu oleh tabib Liu. Tentu saja dia yang membocorkan keberadaan kalian, dan kemudian memberikan manik pengikat jiwa kepada mereka. Dia tahu aku akan segera mati, tetapi dia mengatakan bahwa ginseng naga iblis itu dapat menyembuhkan, hanya untuk mendapatkan ginseng naga iblis itu. Guru, Jiang Yulian dan Zheng Jian jatuh berlutut di lantai, menangis. Jiang Yulian bahkan memegang kaki Dev. Tuan Cheng, aku mohon padamu, selamatkanlah guru saya, asalkan kamu bisa menyembuhkan guru saya, aku akan melakukan apa saja. Saat ini, Dev menyamar sebagai seorang pria parubaya, dan kata-kata Jiang Yulian membuktikan bahwa dia sangat peduli dengan gurunya. Nona Jiang, saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat pemimpin sekte Jiang pulih. Kamu tidak perlu khawatir, Dev membantu Jiang Yulian bangkit, lalu melihat pemimpin sekte Jiang. Pemimpin sekte Jiang, saya sudah tahu bahwa kamu akan mendekati akhir hidupmu, jadi selama 2 hari terakhir, saya telah membuat banyak obat. Kamu bisa mencoba minum obat-obatan ini. Dev mengeluarkan obat-obatan yang telah dia buat dan memberikannya kepada pemimpin sekte Jiang. Tuan Cheng, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi sekarang ini sudah takdir, dan tidak ada obat yang bisa menghentikannya. Setiap orang memiliki kematian, bahkan para kultivator juga tidak bisa menghindarinya, ini adalah hukum alam yang tidak bisa diubah. Sayangnya, aku tidak dapat membantumu untuk membangun kembali tubuh temanmu, itu adalah sebuah kerugian. Pemimpin sekte Jiang, yang akan mati, masih memikirkan tentang membantu Zeyan membangun kembali tubuhnya. Pemimpin sekte Jiang, meskipun itu hukum alam, tetapi jika kamu meningkatkan kultivasimu, umurmu juga akan bertambah, itu tidak melanggar hukum alam. Tuan Cheng, aku mengerti maksudmu, tetapi bahkan jika aku meningkatkan kultivasiku sekarang, aku tidak akan mampu menahan bencana kesengsaraan guntur, aku akan hancur dalam sekejap, tidak akan ada sisa, lebih baik aku mati perlahan-lahan seperti ini. Pemimpin sekte Jiang menggelengkan kepalanya dengan lemah. Pemimpin sekte Jiang, aku bisa mencoba membantumu melewati bencana kesengsaraan guntur. Saat ini, meningkatkan kultivasi adalah satu-satunya peluangmu untuk tetap hidup. Meskipun tidak mungkin untuk melewati bencana kesengsaraan guntur sepenuhnya, tetapi masih ada kesempatan. Namun, jika kamu tetap berada dalam keadaan seperti ini, itu pasti kematian yang pasti, tanpa ada kesempatan sama sekali. Dev mencoba membujuk pemimpin sekte Jiang. Setelah semua, hal seperti ini hanya bisa dilakukan jika pemimpin sekte Jiang setuju, dan jika dia memiliki dorongan yang kuat untuk bertahan hidup. Jika dia benar-benar ingin mati, tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Bersambung.